Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Insinyur Karenisi MM selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan dan semua penonton yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putar Abdi Darmawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Change Leadership atau kepemimpinan perubahan. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke dalam materi. Nah, yang pertama tuh, apa sih kepemimpinan perubahan itu? Jadi, kepemimpinan perubahan atau change leadership adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin dan mengelola perubahan yang ada di dalam organisasi atau kelompok dengan cara yang efektif dan efisien. Di sini ada beberapa alasan kenapa orang-orang itu menolak perubahan. Yang pertama adalah waktu dan sumber daya yang belum siap. Nah, jadi biasanya itu ini terjadi karena SDM yang belum siap atau tidak mampu, terutama dari skillnya. Yang kedua, takut gagal. Kemudian yang ketiga, perubahan yang ingin diwujudkan itu terlalu sulit. Yang keempat, kurang dukungan dari pemimpin. Nah, jika pemimpinnya aja tidak mendukung, jelas mana mau anggotanya mau melakukan perubahan. Selanjutnya yang kelima adalah adanya konflik internal yang belum selesai. Nah, konflik ini tuh bisa menimbulkan iklim yang kurang baik, bahkan bisa menghalangi perubahan. Selanjutnya, tidak mendatangkan keuntungan. Kemudian, pekerjaan makin banyak dan lama. Dan yang terakhir adalah perubahan yang tidak berfokus. Selanjutnya, ketika pemimpin merubah sistem yang telah ada dari dulu. Nah, jadi bagaimana sih yang harus kita lakukan apabila pemimpin kita itu merubah sistem yang udah ada dari zaman dulu? Yang pertama adalah evaluasi dampak. Nah, jadi yang pertama kita evaluasi dulu nih tentang dampak yang telah dilakukan oleh pemimpin tadi. Apakah perubahan yang dilakukan tersebut bisa memberikan manfaat atau justru malah menimbulkan masalah baru di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan diri kita dengan perubahan yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi jangan menolak perubahan itu hanya karena tidak nyaman atau tidak menyukai perubahan tersebut. Kita sebagai anggota organisasi itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, dan yang ketiga adalah mendukung perubahan. Nah, dengan memberikan dukungan ini, pemimpin itu akan merasa bahwa dirinya diapresiasi dan semakin termotivasi juga untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, mengembangkan daya tarik visi bagi organisasi. Yang pertama adalah visi yang bisa menjadi penyemangat. Nah, visi itu harus bisa menjadi penyemangat dalam memperjuangkan tujuan, rencana, dan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua, visi yang ambisius. Jadi, visi itu harus bisa mengkristalkan atau menyatukan ide, keindahan, dan departemen dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah visi yang persuasif atau mengajak. Nah, jadi visi ini harus bisa mengajak anggota organisasi untuk ikut aktif dalam menyampaikan harapan, aspirasi, dan tujuan pribadi yang mendukung bagi kepentingan organisasi. Kemudian yang keempat adalah visi yang unik. Nah, hal ini tuh bisa menjadi sebuah daya tarik dalam menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi anggota organisasi. Dan yang terakhir adalah visi yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, hal ini tuh menjadi hal yang sangat penting karena dengan visi yang mudah dipahami dan dimengerti, para anggota itu jadi bisa atau jadi lebih paham tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai dari visi tersebut. Nah, dengan hal ini bisa membuat daya tarik dari visi kita itu meningkat atau disukai oleh anggota organisasi. Nah, jadi di sini ada 6 karakter atau ciri-ciri dari organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berorientasi pada masa depan. Yang kedua, arus dan pertukaran informasi jelas dan bebas. Yang ketiga, adanya komitmen untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat, memberdayakan dan meningkatkan anggota. Yang kelima, mengembangkan iklim terbuka dan rasa saling percaya. Dan yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Nah, kemudian di sini ada cara meningkatkan pembelajaran dan inovasi. Di sini ada 2 cara, yaitu secara internal dan eksternal. Nah, internal ini maksudnya adalah meningkatkan pembelajaran atau pengetahuan baru yang didapat secara internal. Nah, pengetahuan baru yang didapat dari internal ini atau yang berasal dari dalam organisasi ini bisa berasal dari subunit yang ada dalam organisasi itu sendiri. Contohnya seperti kegiatan rutin mereka,
Kemudian selanjutnya ada eksternal. Nah, eksternal yang dimaksud di sini adalah mencari pengetahuan baru secara eksternal. Nah, yaitu bisa dilakukan dengan meniru apa yang dilakukan orang lain atau organisasi lain, yang kemudian bisa menjadi sumber pembelajaran dan inovasi bagi kita. Selanjutnya masih di dalam cara meningkatkan pembelajaran dan inovasi, yaitu menyebarkan pengetahuan dan pengaplikasian. Contohnya misal dari dua tadi, setelah kita mendapatkan pengetahuan baru secara internal dan eksternal, kemudian bisa kita bagikan dengan cara saling berbagi dan belajar bareng nih tentang pengetahuan baru sesama anggota di dalam organisasi. Kemudian juga bisa diaplikasikan secara langsung. Kemudian ada juga mempelajari organisasi. Nah, jadi dengan mengetahui organisasinya, seorang pemimpin itu jadi bisa belajar dan berinovasi dengan lebih cepat dan efektif. Karena bisa lebih mudah mengembangkan dan memperbaiki konsep yang udah ada. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus. Nah, studi kasus di sini diambil dari PT KAI. Masuk ke dalam kondisi, nah PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengelola seluruh jasa angkutan kereta api di Indonesia. Nah, tapi di tahun-tahun sebelum tahun 2009 itu, wajah PT KAI di Indonesia masih terbilang sangat buruk. Nah, kemudian masuk ke dalam permasalahan. Jadi PT KAI itu memiliki masalah dan kekurangan, baik di sistem, pelayanan, teknologi, maupun keuangan yang emang pada saat itu kondisinya masih minus. Nah, kemudian masuk ke dalam solusi. Nah, seperti apa sih solusi yang diberikan oleh beliau? Nah, jadi di sini ada 4 solusi. Yang pertama adalah menambah keuntungan. Nah, langkah awal perbaikan dari PT KAI ini adalah dengan meningkatkan gaji pegawai agar kinerja mereka itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua, memberikan kedukungan, yaitu dengan memberlakukan reward and punishment pada para pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan semangat. Kemudian solusi yang ketiga adalah mencari referensi dari luar. Nah, jadi strategi lainnya itu adalah dengan meningkatkan pembelajaran. Nah, jadi PT KAI ini mengirimkan 3.000 pegawai KAI ke Cina dan Perancis untuk melihat dan belajar bagaimana sih sistem perkeretaapian di negara tersebut. Dan solusi yang terakhir adalah menanamkan perubahan yang fokus. Nah, jadi Pak Ignatius Jonan ini merubah mindset para pegawainya dengan istilah customer first atau mengutamakan pelayanan pelanggan. Nah, selain itu, infrastruktur dan teknologi perkeretaapian juga dibenahi nih oleh beliau sebagai bentuk atau sebagai tanda bahwa perubahan yang dilakukan oleh beliau itu memiliki fokus yang baik. Contohnya itu seperti mengganti kereta komuter lain atau KRL Jakarta dengan full AC, kemudian pensterilan stasiun dari tukang dagang, berubah tiket konvensional menjadi e-tiket, dan penambahan gas stasiun elektronik di beberapa stasiun, dan sebagainya. Nah, kemudian apa sih keterkaitan studi kasus tadi dengan teori yang sudah disampaikan? Yang pertama adalah teori perubahan yang tidak mendatangkan keuntungan. Jadi para pegawai KAI itu tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal. Jadi mereka itu berpengaruh terhadap kinerja mereka. Hal ini tuh sesuai dengan teori yang dikutip dari salah satu jurnal yang udah dibahas juga di slide sebelumnya, yang membahas tentang alasan menolak perubahan. Nah, permasalahan gaji ini diatasi oleh Pak Ignatius Jonan dengan menaikkan gaji para pegawai. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang tidak didukung oleh pemimpin. Nah, permasalahan ini juga disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemimpin. Nah, maka dari itu, para pegawai enggan atau malas buat bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah dengan tidak mengembangkan pembelajaran dan inovasi. Nah, jadi para pegawai PT KAI ini tidak pernah diberikan pembelajaran atau pengasahan skill. Kemudian yang keempat adalah perubahan yang tidak berfokus. Kembali lagi nih ke alasan teori menolak perubahan. Nah, penyebab para pegawai enggan berubah adalah karena tidak adanya fokus untuk perubahan tersebut. Dengan pemberian fokus perubahan, otomatis itu juga mengajak para pegawai untuk mewujudkan perubahan tersebut pada yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Sebelum tutup, ada sedikit kutipan yang diambil dari Bung Chandra. Itu tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk dilangkah.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.